Lokasi ledakan amunisi kadaluarsa di Garut disterilkan. ...52 pelaku kejahatan dan preman ditangkap. Tempat wisata Lembur Katumbiri Dago Bandung ramai dikunjungi. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, pasca terjadinya ledakan di lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Senin pagi kemarin. Lokasi tempat kejadian perkara dipasang garis polisi dan disterilkan Selasa pagi. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil, dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Hingga berita ini diturunkan Selasa 13 Mei 2025, belum ada keterangan resmi kapan garis polisi ini akan kembali dibuka. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. 13 jenazah korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, terus dilakukan identifikasi di RSUD Pamempek, Garut. Dari ke-13 korban, baru 9 korban yang sudah teridentifikasi. Petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan, tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut hingga Senin malam kemarin terus melakukan otopsi dan identifikasi terhadap belasan korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Dari ke-13 jenazah tersebut, 9 orang sudah diketahui identitasnya dan 4 orang merupakan anggota TNI, 5 orang lainnya merupakan warga sipil. Belum diketahui kapan korban yang sudah diketahui identitasnya bisa dibawa pulang dan dimakamkan oleh keluarga korban. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen RSUD Pamempek, Yani Suryani menyampaikan, dari total tersebut, 4 orang kini masih dilakukan identifikasi. Kalau yang udah teridentifikasi dari anggota ada 4 orang, dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Di 9 ya Bu ya? Sudah bisa berapa Bu yang belum bisa diidentifikasi? 4. Ya. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DPI. Jadi kira-kira kapan Bu diserahkannya Bu? Belum bisa dipastikan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Kapuspen TNI Majen Kristomei Sianturi angkat bicara terkait peristiwa yang menewaskan 13 orang saat pemusnahan amunisi tak layak pakai oleh TNI AD di Garut. Kapuspen TNI menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi internal terkait insiden. Pak Kristo, mungkin sedikit penegasan saja Pak terkait dengan kejadian yang terjadi di Garut ini. Bagaimana kronologi, kemudian berapa jumlah korban baik dari anggota TNI sendiri dan juga warga sekitar. Kemudian dengan adanya warga sipil yang kemudian bisa mengakses tempat tersebut, apa evaluasi yang akan dilakukan oleh TNI ke depannya Pak? Ya, jadi memang Panglima TNI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian ini.
kan kita juga kehilangan 4 orang prajurit terbaik kita dari TNI Angkatan Darat ya, atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Pusat Pelatihan Angkatan Darat. Itu teman saya Pak, satu angkatan sama saya beliau ya. Kemudian ada Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimin Gud Bakum Kubusu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo, anggota Kubusu 3 Puspalat, dan Pratu Aprilius Riawan, anggota Kubusu 3 Puspalat. Termasuk ada 9 warga sipil yang turut menjadi korban di lokasi ledakan. Ya, atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yusrijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah korban di lokasi ledakan tadi sudah dibawa ke RSUD Pamengpek untuk dilaksanakan otopsi dan pemulasaran jenazah. Tim di tempat kejadian masih mengamankan atau mensterilisasi wilayah sehingga tidak ada prajurit TNI maupun masyarakat yang mendekat ke lokasi kejadian sampai tempat itu betul-betul dirasakan atau sudah dinyatakan steril oleh dari tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat ya. Dan lahan itu memang sudah merupakan lahan yang memang rutin digunakan untuk pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi. Memang lahan itu milik dari BKSDA Kabupaten Garut gitu ya. Nah, nanti ke depan tim investigasi ini akan bekerja mencari tahu, menyelidiki apakah prosedur tetap atau standard operating procedure dalam rangka pemusnahan ini sudah betul-betul dikerjakan atau tidak. Nah, gitu. Kalau sudah dikerjakan, apa evaluasinya? Kenapa masih bisa terjadi seperti ini sehingga seorang kepala gudang munisi saja bisa menjadi korban gitu ya di dalam kegiatan pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi gitu ya. Karena yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa munisi ini adalah munisi abnormal, munisi yang sudah di luar batas pemakaiannya atau kadaluarsa. Ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar, MKK dan MKB ya. Contoh MKK itu adalah apa? Munisi 5,56 mm, 9 mm, 7,62 meter. Tentunya berbeda dengan granat, dengan mortir gitu ya. Dibuat tahun berapa? Oh, di negara mana? Masa pakai berapa? Oh, 15 tahun. Oh, 20 tahun. Nah, setelah itu berarti munisi itu tidak bisa digunakan lagi karena tadi dikhawatirkan dia bekerja sudah tidak dalam kondisi normal. Yang seharusnya dia tahan dalam kondisi sekian derajat suhunya, bisa jadi dia di luar itu gitu loh, meledak. Bisa jadi misalnya dalam tahan guncangan seperti ini dia tidak akan meledak, tapi kalau sudah tidak normal, digoyang sedikit bisa meledak. Nah, gitu. Nah, nanti juga ini akan kita evaluasi, apalagi misalnya diketahui ada korban masyarakat. Nah, memang informasi yang kami dapat adalah masyarakat setiap ada peledakan akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mengambil logam atau mengambil sisa-sisa dari munisi yang sudah diledakkan tadi. Misalnya ada kuningan, ada tembaga, yang apabila itu dikumpulkan dijual, kan mempunyai nilai jual gitu ya. Nah, masyarakat mencari itu gitu. Nah, nanti itulah prosedur-prosedur yang harus kita strikkan lagi, kita atur lagi bahwa tidak boleh setelah sekian lama misalnya peledakan, setelah ada dinyatakan bahwa itu steril, baru masyarakat boleh masuk. Sebelum itu ya tidak boleh ada yang masuk gitu ya, sehingga kita menghindari terjadi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari gitu, Pak. Pak, artinya Anda mengatakan bahwa sebetulnya TNI sendiri sudah memiliki protap, namun akan dievaluasi dan juga akan dicari tahu apakah ini protap ini dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya gitu, Pak? Ya, setiap kegiatan itu kan ada prosedur tetapnya, ada standar operasi prosedurnya. Jadi kalau kita mau melakukan pemusnahan, tahapan-tahapan apa? A, B, C, D, E misalnya. Oke, misalnya kayak menyupir kendaraan. Tahapan pertama misalnya buka pintu, kemudian memasukkan kunci ke tempat ini. Nah, kira-kira itu kan tahapan-tahapan. Apakah tahapan-tahapan tadi atau prosedur tadi ada yang dilewati atau tidak misalnya? Kalau memang atau kalau sudah dilewati, kenapa masih bisa meledak? Nah, kita harus evaluasi dengan ini berarti ada temuan baru bahwa munisi dengan sekian ini nggak boleh atau didonasikan nggak bisa dijadikan satu, misal seperti itu ya gitu ya. Nanti kan biarkanlah tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat, dialah yang lebih tahu tentang. Kita ke informasi lain, Saudara. Puluhan pelaku kejahatan ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung. Penangkapan ini dalam kurun waktu 10 hari saat polisi melakukan operasi Pekat Lodaya. Polisi berharap warga melapor jika di lingkungannya terdapat kasus kejahatan atau premanisme. Sebanyak 52 pelaku kejahatan berbagai kasus digiring petugas Satreskrim Polresta Bandung. Penangkapan ini hasil dari operasi Pekat Lodaya 2025 yang digelar dari tanggal 1 hingga 10 Mei 2025 kemarin.
Selain pelaku pencurian kendaraan bermotor, dalam operasi ini pelaku premanisme banyak ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Bandung. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, pihaknya berharap ada turut serta masyarakat dalam memberikan informasi dalam penanganan premanisme. Karena banyak pelaku premanisme selain mengganggu keamanan, juga mengganggu UMKM dan pelaku usaha lainnya. Kami informasikan bahwasanya Polresta Bandung melaksanakan operasi Pekat 2 Lodaya. Ini dimulai tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2025. Kemudian selama pelaksanaan operasi ini berhasil mengamankan 52 tersangka yang terdiri dari ada 5 TO, ya, ada 47 non-TO yang dilaksanakan oleh Polresta Bandung dan Polsek jajaran. Polresta Bandung menambahkan selama bulan Januari hingga bulan Mei tahun ini, lebih dari 100 orang preman telah ditangkap dan diberikan pembinaan. Ataupun jika melakukan tindakan melanggar hukum, mendapatkan sanksi tegas. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, ada camping ground di kawasan Kebun Teh di Sukabumi yang ramai dikunjungi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Kembali di Kompas Jabar, saudara, libur panjang Hari Raya Waisak dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata Lembur Katumbiri, Dago, Bandung. Wisatawan yang datang penasaran dengan lembur katumbiri yang viral di media sosial. Hingga Senin siang kemarin, lembur katumbiri di RW 12, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dipadati wisatawan. Warga memanfaatkan lembur katumbiri untuk selfie dengan latar belakang atap rumah berwarna-warni. Tidak hanya warga Kota Bandung, lembur katumbiri juga didatangi wisatawan. Salah satunya Juliana Adelhe yang datang ke lembur katumbiri karena penasaran dan viral di media sosial. Ya, kami rekreasi, kebetulan hari libur dan kami tahu bahwa ada Taman Pelangi, Kampung Pelangi yang di Bandung. Tenar ada di TikTok. Nah, jadi kami pingin ke sini, sekali penasaran, sekali rekreasi. Lembur katumbiri ini baru saja diresmikan Wali Kota Bandung pada 6 Mei lalu dan viral di media sosial. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, libur panjang akhir pekan, lokasi wisata camping ground di kawasan Kebun Teh, Goalpara, Sukabumi ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya wisata Estate Camp yang menyuguhkan keindahan alam dan pegunungan. Wisata camping ground di kawasan Kebun Teh, Goalpara, Sukabumi menjadi salah satu tempat bermain saat musim libur panjang akhir pekan. Di sini, Anda bisa menikmati wisata camping premium dan area camping ground dengan berbekal tenda sendiri. Goalpara Estate Camp yang berada di Jalan Goalpara, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Lokasi wisata camping ini menyuguhkan keindahan alam dan nuansa pegunungan yang masih alami dan sejuk. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan cahaya kota pada malam hari dan bisa menikmati sunset di pagi harinya. Salah satu wisatawan asal Bekasi mengatakan, dirinya mengisi libur panjang Waisak dengan mencari tempat wisata yang memiliki konsep alam.
Selain bersih dan nyaman, udara yang segar dan alami menjadi pilihan yang terbaik untuk berwisata camping. Konsepnya memang pengen menyatu dengan alam ya Pak ya. Jadi kami sudah cari-cari beberapa opsi juga di tempat yang lain, cuman pengen lebih prefer ke sini karena pertama kali ke sini excited banget karena pertama sih yang saya lihat kalau untuk camping itu sih toiletnya ya Pak ya. Yeah. Toilet itu bersih banget, terus di dalam itu ada wastafel dan pokoknya nyaman sih menurut saya. Sementara itu, pengelola wisata Estate Camp Goal Para, Fahrul Muhammad mengungkapkan, konsep wisata di lokasi ini memang berbeda dengan tempat wisata yang ada di Sukabumi. Seperti bentangan alamnya dan fasilitas yang disiapkan seperti suguhan biji kopi khas Sukabumi di setiap tenda lengkap dengan alatnya. Kita kan di sini mungkin agak sedikit berbeda ya, terutama dari bentang alamnya, plus kalau yang udah camping di sini itu kita dapat dalamnya itu ada fasilitas kopi dari Sukabumi gitu Pak. Di area camping ground ini, wisatawan bisa membawa tenda sendiri atau menyewa di tempat. Suasana yang masih alami menjadikan wisata camping tempat favorit dan rekomen untuk berlibur. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang calon jamaah haji asal Indramayu gagal berangkat lantaran sakit. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali di Kompas Jabar, Saudara. Musim haji tahun 2025. Kementerian Agama Kabupaten Garut menemukan adanya calon jamaah haji termuda berusia 19 tahun yang menggantikan orang tuanya lantaran meninggal dunia. Kementerian Agama Kabupaten Garut terus berbenah untuk kelancaran pemberangkatan para calon jemaah haji dari Kabupaten Garut yang tahun ini jumlahnya mencapai 2.100 orang yang terbagi ke dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Indra Azwar Mawardi, Kasih Haja Kementerian Agama Kabupaten Garut menemukan jemaah haji termuda yaitu usia 19 tahun karena menggantikan orang tuanya yang meninggal. Alhamdulillah kami untuk Garut itu terbagi kepada 5 kloter. Yang terakhir itu berangkat tanggal 30 Mei. Kalau jemaah yang paling usia lanjut berapa tahun Pak? Untuk sekarang itu 94 tahun. Yang tertua? Yang termuda apa berapa tahun? Yang termuda itu 19 tahun. Itu daftarnya tahun berapa Pak yang termuda? Yang termuda itu jemaah pelimpahan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya meninggal diganti sama anak. Warga mana itu Pak? Warga itu kalau nggak salah Karangpawitan. Seiring dimulainya musim haji, penjualan di toko perlengkapan dan oleh-oleh haji di Kota Bandung mulai meningkat. Produk yang banyak dicari diantaranya baju ihram hingga aneka jenis kurma dan kacang Arab. Memasuki musim haji, sejumlah perlengkapan serta oleh-oleh haji di Kota Bandung mulai ramai pemesan. Di salah satu toko yang terletak di kawasan Inhofe Tank, pembelian perlengkapan haji seperti baju ihram, gamis, hingga peci dan sajadah sudah mengalami peningkatan. Pengelola menyebut peningkatan pembeli terjadi sejak Ramadan hingga musim haji tiba. Perlengkapan yang memang kemudian ini adalah salah satu kebutuhan yang paling mutlak. Ada juga makanan yang memang paketan 4-in-1, ada 5-in-1 yang memang kebanyakan dari masyarakat kita memiliki tradisi untuk bagi-bagi dan pengen yang lebih ringkas, yang lebih simpel dan sederhana.
Berbagai perlengkapan haji seperti baju ihram dijual mulai dari Rp145.000 hingga Rp500.000, tergantung bahan serta ukuran. Sementara untuk peci dan sajadah dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya perlengkapan haji, aneka jenis oleh-oleh haji juga banyak dipesan. Oleh-olehnya. Aku lagi beli kurma sih sama kacang Arab biar nanti juga begitu pulang dari hajian udah tinggal langsung dibagiin sama tetangga dan keluarga. Kehadiran toko oleh-oleh dan perlengkapan haji memudahkan para pelanggan untuk berbagi kurma, air zam-zam kepada kerabat dan tetangga tanpa perlu membawanya sendiri dari tanah suci. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.